saya akan berikan informasi masalah ilmu tasawuf ini. Sekarang ini di YouTube itu sekarang ini lagi viral, lagi ramai, kan gitu ya. Nah, gara-gara orang-orang yang ramai ini bukan orang sembarangan, orang-orang yang ulama-ulama yang luar biasa. Kita harapkan mudah-mudahan para ulama-ulama ini tadi bisa memberi, dengan adanya perbedaan, dengan adanya perselisihan, tidak akan melemahkan khususnya masalah amaliyah amasir di dalam tasawuf itu sendiri. Maka dari itu kita oleh Pangeran Abah dikasih pengaman, dikasih pengaman tarekat kita ini. Pertama pengamannya, jangan membenci ulama sejaman, jangan memeriksa murid orang lain. Kalau meriksa sampai sudah masuk pasti wah kok ini lu ya aku begini, bisa begitu. Jangan menyalahkan pelajaran orang lain, ya. Jadi kita nggak perlu masuk ke wilayah-wilayah itu, nggak perlu bikin masalah. Kita serius saja, konsen mengamalkan apa yang diamanahkan oleh guru kita. Makanya satu, mengamalkan, dua, mengamankan. Mengamankan itu jangan sampai keluar dari pakem yang sudah ada sampai campur aduk. Baru melestarikan, itu yang paling penting. Nah, sehingga kita tidak terjebak mengikut masuk ke dalam wilayah orang yang konflik tadi, pro sini enggak. Jadi kita fokus. Apalagi sudah menyangkut sekarang ini, sampean kita jangan sampai bingung. Satu aja kadang-kadang bikin bingung. Hampir-hampir dengan perselisihan ini, akhirnya tasawuf itu dikatakan banyak sesat, banyak salah. Bahkan orang tasawuf sendiri banyak mengatakan bertasawuf itu kalau tidak syariatnya dulu kuat, itu yang jadi masalah. Hampir semuanya begitu, kan gitu ya. Memang benar, kalau syariatnya nggak kuat ya berbahaya, bisa melemahkan syariat sendiri. Kalau kita belajar tasawuf, pendapat itu benar, tetapi namanya pendapat ya toh, kalau masih bisa dihujah ya toh, sebetulnya belum solid, masih bisa kita kaji lebih dalam. Nah, kebetulan Pondok Pesantren Suralaya, guru kita jangankan orang yang sudah bersyariat, yang sudah sholat puasa, yang nggak sholat, yang gendeng, yang narkoba itu ditorekatkan, kan gitu ya. Nah, ini kan sudah bertentangan, kan gitu ya. Nah, kalau zaman dulu memang yang belajar torekat itu semuanya ulama, bukan orang biasa, karena persyaratannya itu harus bisa baca kitab, kan gitu ya. Nah, syariatnya sudah kuat. Akhirnya beliau setelah ditalkin, beliau langsung suruh zuhud, suruh tobat, suruh zuhud, suruh uzlah. Bisa dilakukan karena imannya sudah mumpuni, tauhidnya sudah mumpuni, namanya kiai. Baca kitab sudah bisa. Jadi kalau dia belajar langsung baca kitab-kitab tasawuf atau baca kitab-kitab hakikat, tidak terpengaruh, karena pondasinya sudah lumayan, sudah kuat. Nah, itu yang sudah jadi kiai. Makanya langsung suruh zuhud bisa, suruh uzlah bisa. Kenapa? Apalagi kiai-kiai zaman dulu itu kan orang bebas itu. Kalau sekarang yang ikut, yang kerja, yang tentara, ikut torekot, suruh uzlah, wah keluarnya dipecat. Nah, maka dari itu sebetulnya tiap kondisi itu
setiap 100 tahun itu ada mujadid diperbarui sesuai dengan kondisi zaman. Kebetulan guru kita tidak mengikat seperti itu lagi, bukan syariat dulu sebetulnya. Syariat pun, tarekat pun, hakikat pun membutuhkan iman. Jadi iman tauhidnya yang harus dikuati, bukan syariatnya. Ibarat rumah itu syariat itu gedungnya, tapi iman tauhidnya itu fondasinya. Jadi walaupun syariat itu butuh iman tauhid yang kuat, apalagi tarekat, apalagi hakikat. Nah sekarang syariatnya katakanlah sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya secara dilakukan. Kalau iman tauhidnya tidak kuat, rusak juga. Seperti orang Badui dalam Al-Quran disebutkan itu. Kata orang Badui, ya Rasulullah, aku sudah beriman. Apa kata Rasulullah dibisikkan oleh malaikat Jibril? Katakan Muhammad, dia belum beriman, belum menyentuh. Beliau itu, orang-orang itu cuma masih berislam. Berislam itu sholat, puasa, zakat sudah, tapi iman belum menyentuh. Nah sementara yang kita sekarang pengertian umumnya kalau sudah sholat, puasa, zakat itu sudah beriman. Belum, itu masih berislam. Oh beriman, puasa, haji, belum. Nah itu dasarnya. Orang-orang Badui datang kepada Rasulullah, kami sudah beriman. Apa kata Rasulullah? Terdiam. Maka malaikat Jibril menyampaikan, katakan Muhammad bahwa iman belum menyentuh, disuruh menyempurnakan. Nah makanya iman dulu. Nah kalau nggak iman dulu tidak diberi motivasi sama Allah, karena yang beriman dimotivasi sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu diberi motivasi. Kalau nggak direken, nggak nyambung, dan pasti disuruh nggak bisa melakukan. Makanya nggak perlu disuruh, nggak mungkin bisa melakukan. Nah orang yang beriman pasti bisa, makanya dipanggil untuk melaksanakannya. Makanya pertama tarekat itu mau dia sudah beriman, mau enggak, mau sama sekali enggak, itu tetap imannya mulai dari iman jadidu imanakum bikasrati kawilillah. Utuhkan imannya dulu yang berantakan itu. Siang iman, pagi kufur, terbalik-balik lah imannya dulu. Makanya talqin itu imannya dulu diperbaiki. Sekaligus dengan iman itu tadi, cuma dengan metode ya tuh, utuhkan imanmu dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Bukan himbauan seperti biasa lagi, saudara-saudara harus kuat iman, seru kan biar. Tapi jalan keluarnya, tarekat memberi jalan keluar dengan metode itu tadi. Dengan zikir sekaligus menjadi maintenance-nya, penjaganya terus menerus. Makanya setiap sholat itu dilaksanakan, duhur, asar, maghrib, tetap kita maintenance-nya itu kalimat itu untuk menjaga keimanan. Begitu juga tauhidnya. Ya, membersihkan tauhid itu dengan zikir ismujad. Maintenance-nya itu juga terus menerus. Tidak dihimbau lagi, tidak disuruh lagi. Setelah iman tauhidnya sudah bagus, ya diperintahkan menjalankan sholat, puasa, selesai. Tapi kalau tanpa ini diperkuat, ya dilakukan juga sholatnya, puasanya, zakatnya, semua dilakukan. Kalau iman tauhidnya nggak bagus, pasti dilakukan itu ada masalahnya, nggak steril, bisa ria, bisa ujub, bisa sombong, habis. Karena faktor keimanannya tidak terbina tahunya. Jadi tarekat itu yang dibina. Jadi ibarat rumah, mau ditingkatkan dari syariat ke tarekat sampai hakikat itu nggak ada masalah. Kenapa? Dengan ditalkin itu termasuk pondasinya ditambahi. Yang dulunya zikir, sekarang ditingkatkan zikirnya sebanyak-banyak supaya kuat. Jadi mau ke tarekat naik ke hakikat pun tidak ada masalah. Nah makanya banyak yang sinting, bahkan bukan sinting lagi, katanya biar nggak sholat nggak apa-apa, gara-gara itu tadi, ya tahu, belajar ilmu hakikat, ya walaupun
tapi tidak ada bagaimana menguatkan iman tauhidnya itu tadi ya. Kelihatannya jadi sementara. Nah, yang bangunan itu kalau ada gempa, ada angin, roboh. Kalau nggak ada angin, nggak ketoro. Kalau ada angin, ada ujian, roboh. Nah, makanya tarekat itu terus menerus pondasinya terjaga. Jadi dia mau naik sampai jadi wali pun nggak ada masalah, sudah aman. Jadi penjagaannya, maintenance-nya. Nah, selama ini ada fatwa harus syariatnya dulu kuat. Aduh. Ternyata setelah kita kaji ternyata bukan syariatnya dulu yang kuat, iman tauhidnya harus kuat. Nah, cara menguatkannya, sistem metodenya yaitu jadidu imanakum iskaswati qalila, utuhkan iman itu dengan membaca la ilaha illallah. Itu mulai terproses. Nah, membersihkan tauhidnya dengan isi zat yang ada di dalam hati kita. Selesai. Nggak ada sulit. Tarekat nggak seperti dikatakan, nggak gampang itu. Itu ilmu yang paling tinggi. Kalau nggak kiai, nggak ulama yang sudah hafal Quran yang juga baru bisa. Ternyata enggak. Dan diberinya pengetahuan ini sebetulnya khususnya tarekat Quran di pondok pesantren tidak ada persyaratan, cuma wudu dan diberikan dengan waktu cukup 10 sampai 25 menit, 5 menit pun bisa kalau perlu. Begitu cepatnya sesuai dengan permohonan Sayyidina Ali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah jalan yang semudah-mudahnya, secepat-cepatnya, seutama-utamanya? Itu harus cepat. Kalau lamban, lama, sulit, ya nggak cocok sama dalilnya. Makanya dengan demikian golongan yang paling sampai belum bersyariat pun, bahkan belum mengenal Tuhan pun bisa melakukannya. Jadi nggak ada yang sulit, sebetulnya tarekat itu justru paling gampang. Ngambilnya cuma 10 sampai 15 menit. Nah, cuma untuk mencapainya itu butuh waktu. Kan ya? Nah, tapi mengambilnya sebentar. Nah, maka dari itu jangan ada lagi persepsi kita bahwa ilmu tasawuf, ilmu tarekat itu sulit. Nah, untuk mencapai hakikatnya di tarekat kita ini belum masuk hakikat. Hakikat itu barang siapa mengamalkan yang tarekat itu tadi, mengamalkan yang dia ketahui itu tadi, nanti Allah tambah yang dia tidak ketahui. Tidak diketahui itu bukan kitab, nggak ada kitabnya, itu nggak ada. Tidak diketahui, nggak bisa dibaca, akan diberikan sama Allah secara umum, bukan ditambah ilmunya lagi, ditambah imannya, ditambah keyakinannya, ditambah power kehidupannya, ditambah semua. Kalau ilmunya terus ditambah, iman tauhidnya nggak nambah, nah, jadi ulama juga, ulama su. Makanya setelah beriman disampaikan ayat-ayat Allah, bertambah-tambah iman. Jadi imannya dulu. Di surah Al-Anfal itu disebutkan orang beriman itu kalau disebut nama Allah maka bergetarlah dia. Belum syariat, belum. Imannya dulu diperbaiki. Syariat itu tidak akan sempurna sebelum imannya diperbaiki. Rasulullah juga begitu. Pertama ya 10 tahun iman tauhidnya dibenahin itu. Baru syariatnya turun, perintah sholat puasa. Makanya dalilnya begitu. Setelah orang itu beriman, disampaikan ayat-ayat Allah, baru syariat mulai masuk. Perintahnya, larangannya, bertambah-tambah imannya, ilmunya nambah, imannya nambah. Kalau enggak, kebanyakan itu ilmunya yang nambah, imannya enggak. Nah, itu jadi ulama juga, tapi ulama soheh yang ilmunya yang disampaikan, tapi orangnya nggak soheh. Makanya disampaikan ayat-ayat Allah itu baru perintahnya lah, itu baru mulai ilmunya masuk. Perintah Allah, larangan baru. Nah, sekarang kalau ilmunya dulu masuk, imannya belum, waduh. Makanya setelah imannya sudah bagus, baru dari manapun, mau kiai manapun,
mau dari ulama Wahabi ke Muhammadiyah ke, kalau sudah sampai Al-Quran pasti masuk. Wong itu bukannya firmannya Kiai, firmannya Allah. Dengarkan baik-baik. Diem itu suruh apa? Diem itu disuruh ingat, suruh tawajuh. Diem, tawajuh. Mau keluar dari Muhammadiyah kek, mau keluar dari Wahabi kek, selama itu Quran, pasti kamu mendapatkan rahmat. Kan gitu ya? Loh kok bisa Ustaz? Lah itu kan bukan firmannya. Ini kalau keluar dari Muhammadiyah, oh ini Muhammadiyah loh. Kok soal Quran Muhammadiyah, Quran Wahabi kau no? Kau diem, kata Allah dalam Quran. Nah diem itu tawajuh atau muraqabah, masuk, bertambah-tambah ilmunya, bertambah-tambah imannya, baru dia tersungkur bertawakal kepada Allah. Mantap. Nah setelah dia hasilnya itu dua permintaan Allah, nggak banyak Allah minta, itu cuma lurut tok. Apa? Bisa mendirikan sholat. Nah itu makanya sholat itu menjadi jaminan nanti di akhirat. Yang kalau sholat baru, yang ilmu yang lain tidak diperiksa lagi. Karena ini dua ini yang jadi patokan. Ya. Mendirikan sholat, terus membelanjakan sebagian hartanya. Kalau enggak, kamu dihinakan dimanapun kamu berada. Kalau dua ini tidak paralel, ya toh? Cuma dua yang diminta, ini tidak banyak. Inilah orang-orang yang betul beriman kata Allah, dan dia akan mendapatkan derajat yang tertinggi dan mendapatkan rezeki rizqon karim. Cuma lurut tok, diubek-ubek lurut tok. Nah orang-orang torekat, ya, yang namanya hablinallahnya tadi itu kena digurui, kena dengan ditagih, kena dituntun guru, dia pasti melakukannya itu lebih daripada orang-orang yang tidak bertorekat. Pasti. Contohnya kalau orang nggak bertorekat, ya tuh nggak mungkin dia bisa banyak berzikir. Kalaupun zikir juga kebanyakan zikirnya bukan urusan membersihkan hati, urusan dunia sih ngake. Nggak masalah, karena dunia juga penting, tapi tidak lebih boleh banyak daripada urusan akhirat. Kalau nggak bertorekat, sampean berzikir cuma duduk, berdiri sudah enggak, berbaring lagi. Makanya nggak bisa dikatakan banyak. Kalau bertorekat, duduknya, berdirinya, berbaringnya, ya kan, bahkan nonton TV-nya, masuk WC-nya. Kalau nggak bertorekat, sampai tidak berani zikir di dalam kamar mandi. Apalagi kebetulan mati di situ, sampai nyebut la ilaha illallah dimarahin, tidak boleh pak. Itu siapa tahu di situ ke WC ini, jadi ngomong. Tapi kalau orang bertekad, mau dimanapun nggak ada masalah, karena ada zikir ismul azam yang paling besar itu dari dalam diri kita, nggak ada hambatan. Nah, jadi tidak ada hambatan. Waktu nyupir, waktu, kan gitu ya. Nah ini torekat tuh membantu itu, bukan torekat tuh nanti sama belajar torekat bisa terbang, bisa begini, bisa wah, bukan itu. Itu mau belajar sulap aja, nggak perlu belajar torekat. Makanya hasilnya sering saya sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, dari hasil torekat itu saya simpelkan, yang kita ingin melakukan yang sulit, bahkan memerlukan waktu yang panjang, ilmu yang panjang, riadoh yang panjang melakukannya. Dan hampir kalau kita nggak sanggup, kalau kiai biasa pak, satu sudah bakat, 7 tahun sudah mondok, ya toh, sudah bakat, punya referensi banyak, pasti bisa. Nah kita ini yang bukan siapa-siapa ini, nanti apa ngajinya ngenteni mulutan, ambil Isra Mi'raj ping tutup setahun, mau masuk surga dari mana? Mau paham dari mana? Makanya dengan apa yang dikatakan mudah cepat ini, maka torekat ini memberikan jalan keluar, jalan tol yang mudah. Jadi ibu-ibu yang ketinggalan, orang yang expired, orang yang nggak sempet, orang yang sibuk, semuanya bisa, tidak ada hambatan.
Dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka. Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman, karena berbagi itu kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.